Kalau bos saudara marah-marah, itu wajar. Itu wajar, sudah. Itu uangnya dia. Betul nggak? Jadi kalau itu sudah ngerti, jadi nggak usah dipermasalahkan. Betul tidak? Itu memang wajar. Dimarah ya terima saja memang. Nah, yang jadi masalah kalau marah-marah itu disimpan di dalam perut. Itu yang jadi masalah. Jangan disimpan, biar saja. Karena kita nggak bisa melarang dia untuk tidak marah. Itu haknya dia. Betul tidak? Jadi kerja dengan ayah pun akan marah-marah pada kita. Ya sudah. Oke? Nah, inilah yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Maka itu saya sarankan kalau saudara ada ibadah seperti ini, jangan bahas masalah. Nggak akan ada selesainya. Justru bahasnya adalah besok kita mau bagaimana, minggu depan target kita apa. Itu jauh lebih baik. Dan saya nggak bisa makan masakan begitu. Oh, ngurusi apa tuh, makan aja, dirapatkan aja, buang-buang waktu. Kemarin dia perintah saya seenaknya itu. Saudara, ya anggap aja dia lagi capek. Atau dulu dimarahi istrinya, tinggal marah-marah di kerjaan. Jadi kalau ada teman kita marah-marah juga, ya sudah diamkan saja, jangan diladenin marah-marah. Karena itu wajar, kita kerja itu pasti begitu. Apalagi sudah capek, apalagi sudah punya janjian dengan pacar, sudah janjian 3 minggu itu, toto kerjaan numpuk, wow itu pasti marah itu sudah. Gampang, toh masih ada hari esok, besok belum kiamat kok. Ya pacarannya besok, kok nggak ada yang ngapain lagi? Nggak usah marah-marah. Oke, jadi sayang waktu. Kalau dalam waktu yang manis ini kita cuma buat membahas masalah. Saya punya konsep begini juga. Masalah itu pasti sesuatu yang sudah lewat. Betul? Nah kalau belum lewat nggak bisa dipermasalahkan, belum ada kok. Jadi kalau kita selalu bahas yang sudah lewat, kita bodoh, sudah lewat itu lewat. Ya kita perbaiki aja ke depan. Untuk apa lagi? Kita harus kembali ke masa yang lalu, nggak akan ada guna. Setuju? Jadi kalau kita meeting itu ke depan. Minggu depan apa target kita? Rencana kita apa? Itu jauh lebih baik. Kalau ada hal yang sulit dalam minggu ini yang belum selesai, kita siap. Ayo kita minggu depan kita hadapi lagi. Kita berusaha lebih baik. Jadi enak kalau meeting itu. Dan dalam pertemuan-pertemuan itu, ingat semua kita sudah belajar. Jangan saling nyalakan orang. Semua kita punya salah. Tidak ada kata-kata itu gara-gara kamu. Nggak ada kata-kata begitu. Kalau kita hidup bersama, jawabannya selalu gara-gara kita bersama. Karena ada aturan-aturan yang kita lewati, sehingga terjadi kekacauan di situ. Semua karena kita bersama. Maka itu lebih bebas ke depan. Kita mau apa sekarang? Kalau dari Surabaya nuntut macam-macam, ya kita terima. Kalau nggak bisa atasi, kita ngomong. Ya kita harus berani. Ya sudah. Kalau memang saya nggak cocok, ya sudah, saya keluar. Masih ada bisa hidup kok kita. Pasti masih bisa kerja. Cabut rumput aja masih bisa hidup kok. Betul? Ya sudah. Kenapa takut? Untuk apa saja dalam hidup kita itu, kita harus punya hikmat ini. Oke? Ayat 1 sekarang. Pasal 2 ayat 1. Inilah cara hidup bersama dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Filipi 2. Jadi karena dalam siapa? Kristus. Karena kita milik Tuhan Yesus, semua di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus satu ada apa? Nasihat. Ini penting sekali. Ada nasihat. Nah, yang membuat rusak hidup bersama itu bukan nasihat. Lawannya nasihat apa? Gosip. Nah itu yang merusak. Ngomong di belakang. Itu jahat sekali. Awas, jangan ada yang bicara di belakang. Nasihat itu ngomong di depan. Dan kita berani menghadap. Ya. 1, ada nasihat. 2, ada penghiburan kasih. Jadi setelah kita nasihati orang, sekeras apapun nasihat itu, langsung hibur orang itu. Ayo makan yuk, kata Manggisi atau kemana begitu. Nah itu penghiburan kasih misalnya. Atau apa yang bisa aku tolong? Salah nasihat.
Itu namanya penghiburan kasih. Oke? Yang ketiga ada apa? Ayo baca, ada apa? Persekutuan roh. Jadi Roh Kudus itu luar biasa kalau kita izinkan untuk bekerja dalam hidup kita. Iya, ada 2 cicak jatuh. Mereka pasti sakit, cuma nggak bisa ngomong aja. Nah lihat ini, mereka nggak saling nyalakan itu, diem dulu, karena pasti lagi pusing itu, jatuh cepok. Nah ini contoh yang luar biasa. Kalau mereka saling nyalakan, saling gigit tuh pasti 2 cicak ini nanti. Mereka nggak saling nyalakan. Oke. Yang keempat ada apa? Kasih mesra. Jadi walaupun kita saling menyakiti, saling melukai karena kita capek, kita bisa marah, bisa apa, nggak apa-apa, itu aja. Tapi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada apa lagi? Belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kita harus bagaimana? Ayo baca, sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa kita kerja di perusahaan ini? Bukan untuk kita cari hidup, karena perusahaan ini punya visi yang jelas. Hebat sekali, karena perusahaan ini punya visi. Bulan lalu, Oktober, waktu Pak Robi datang, Pak Robi memberi usul kepada kami, dan itu usul yang luar biasa. Kami sekarang sedang berusaha untuk itu. Ya. Karena pelayanan pesat itu keahliannya di bidang pendidikan. Maka Pak Robi berkata, maka pesat harus mengembangkan pendidikan yang terbaik. Lalu dengan tegas Pak Robi berkata, kalau kalian punya konsep pendidikan yang baik, mahal sekalipun tidak apa-apa, di sekolah unggulan di Nabire ini, dan perusahaan akan menunjangnya, saudara. Itu luar biasa. Dan kami sedang cari tanah, lokasi untuk itu. Nah, saudara bisa lihat tujuannya apa perusahaan ini? Karena punya sasaran untuk orang-orang Papua bisa maju. Nah, ayo kita sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Karena konsep ini tadi. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri. Nah, dalam kepentingan sendiri ini terjadi satu sumber masalah yang ngeri sekali. Coba salah seorang baca, beri tanda Filipi 2. Karena kita belum selesai. Yakobus 3:16. Nah, seorang silakan baca. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hanya karena 2 sebab, iri hati dan kepentingan diri sendiri, terjadi kerusakan yang fatal sekali. Ada kekacauan dan ada segala macam perbuatan yang jahat. Cuma karena 2 hal saja. Maka itu dalam konsep hidup kita bersama, jangan kita mencari kepentingan sendiri. 2 apa? Kembali ke Filipi 2, ayat yang ketiga. Yang kedua mencari apa? Ayo baca Pak, ayat 3 tadi. Ya, yang kedua, puji-pujian yang sia-sia. Orang Minasa berkata jangan makan puji. Tahu kata itu, jangan cari puji-pujian yang sia-sia, cari hormat, cari jangan. Sebaliknya, hendaklah dengan bagaimana? Rendah hati, ya. Seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Pakai hukum ini, saudara, dalam hidup bersama. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan siapa? Orang lain juga. Nah, kalau pasal ini sedikit nggak banyak, 4 ayat ini saja kita gunakan dalam hidup suami istri, hidup keluarga, hidup bermasyarakat, hidup berteman, hidup dalam sebuah perusahaan, hidup dalam sebuah komunitas. 4 ayat ini saja kita pakai. Waduh, aman, saudara. Penuh dengan sejahtera, penuh sukacita. Percaya tidak? Itu tadi. Jangan cari kepentingan sendiri, jangan cari puji-pujian sia-sia, utamakan orang lain, anggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Wah, sederhana sekali. Dan konsep-konsep tadi, semua kita pasti punya masalah dalam hidup. Nggak ada manusia nggak punya masalah. Lagi sekali, begitu kita besok bangun, walaupun besok hari libur,
kita tetap berkata, aku memberi makan siapa hari ini. Amin. Selalu mikirkan, bukan aku cari makan. Enggak. Kalau hidup kita seperti itu, hidup ini menyenangkan. Ayo kita berdoa.